Om Swastiastu, tabe selamat lingkungan latai, salam sawujud karena melempang. Om Agegenam Astu Nama Sidam. Bertemu lagi dengan saya Arianto SPDAH. Pada kesempatan kali ini di video pembelajaran pada saat ini kita akan membicarakan tentang moksa dalam agama Hindu. Jadi moksa merupakan salah satu serada dalam keyakinan kita sebagai umat Hindu. Berikut ulasannya. Kita akan membahas tentang moksa. Tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, kita dapat menjelaskan pengertian dan hakikat moksa, kemudian dapat mengemukakan tingkatan-tingkatan moksa dalam ajaran agama Hindu, serta dapat memahami cara atau jalan menuju moksa. Nah, itu beberapa tujuan dari pembelajaran kali ini. Nah, tentu kita semua bertanya, apa itu moksa? Menurut Anda, apa itu moksa? Moksa adalah kebahagiaan batin bersatunya Atman dengan Tuhan. Moksa adalah kebebasan, kelepasan, atau kebahagiaan. Moksa adalah kepercayaan tentang adanya kebebasan bersatunya Atman dan Brahman. Moksa adalah tujuan tertinggi dalam agama Hindu, bersatunya antara Atman dan Brahman. Baik, kita bahas pengertian moksa. Jadi, moksa kalau kita lihat dari tata bahasanya, moksa berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata moks, yang artinya membebaskan atau melepaskan. Jadi moksa berarti kebebasan atau kelepasan. Nah, istilah moksa juga sering disamakan dengan nirwana, niresyasa, atau keparamaartaan. Moksa juga sering disebut dengan mukti, artinya mencapai kebebasan jiwatman atau kebahagiaan rohani yang langgeng, kekal, dan abadi. Jadi, moksa adalah alamnya Brahman yang sangat gaib dan berada di luar batas pikiran manusia. Nah, moksa ini hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang dapat mencapainya. Jadi, moksa adalah salah satu serada dalam agama Hindu yang merupakan tujuan tertinggi agama Hindu. Kebahagiaan yang sejati akan tercapai oleh seseorang apabila ia telah dapat menyatukan jiwanya dengan Tuhan. Nah, penyatuan dengan Tuhan itu baru akan dapat dicapai apabila ia telah dapat melepaskan semua bentuk ikatan pada dirinya. Karena keterikatan yang melekat pada diri kita, itulah yang dinamakan dengan maya atau kepalsuan. Nah, untuk mencapai moksa, tentu kita harus melepaskan hal-hal tersebut. Moksa dapat dicapai oleh semua manusia, baik semasih hidup maupun setelah meninggal dunia. Dalam ajaran agama Hindu, ada disebutkan beberapa tingkatan moksa berdasarkan keadaan Atman yang dihubungkan dengan Brahman. Adapun bagian-bagiannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tingkatan moksa yaitu jiwa mukti. Jiwa mukti adalah tingkatan moksa atau kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya, di mana atmanya tidak lagi terpengaruh oleh gejolak indria dan maya atau pengaruh duniawi. Nah, keadaan seperti ini disamakan dengan samipya dan sarupya atau sadarmya. Yang dimaksud dengan samipya di sini adalah
suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya di dunia ini. Nah, hal ini dapat dilakukan oleh para yogi atau oleh para maharsi. Beliau dalam melakukan yoga samadhi telah dapat melepaskan unsur-unsur maya, sehingga beliau dapat mendengar wahyu Tuhan, ide Sang Hyang Widiwasa, atau Ranying Hatara Langit. Nah, dalam keadaan yang demikian itu, Atma berada dekat dengan Tuhan. Setelah beliau selesai melakukan samadhi, maka keadaan beliau kembali sebagai biasa, di mana emosi, pikiran, dan organ jasmaninya aktif kembali. Kemudian, sarupya atau sadar maya maksudnya adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang di dunia ini karena kelahirannya, di mana kedudukan Atman merupakan pancaran dari kemahakuasaan Tuhan, seperti halnya Sri Rama dan Sri Krishna. Walaupun Atma telah mengambil suatu perwujudan tertentu, namun ia tidak terikat oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kemudian tingkatan moksa yang berikutnya adalah Wideha Mukti. Wideha Mukti adalah tingkatan kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya, di mana atmanya telah meninggalkan badan wadaknya atau badan kasarnya, tetapi roh yang bersangkutan masih kena pengaruh maya tipis. Tingkatan atma dalam posisi ini disetarakan dengan Brahman, namun belum dapat menyatu dengannya. Sebagai akibat dari pengaruh maya yang masih ada. Nah, Wideha Mukti ini dapat disejajarkan dengan Salokya. Nah, Salokya di sini adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh Atman, di mana Atman itu sendiri telah berada dalam posisi dan kesadaran yang sama dengan Tuhan. Nah, dalam keadaan seperti itu dapat dikatakan beliau Atman telah mencapai tingkatan dewa, yang merupakan manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Kemudian tingkatan moksa yang berikutnya, yang ketiga, yang disebut dengan Purna Mukti. Purna Mukti adalah tingkatan kebebasan yang paling sempurna. Pada tingkatan ini, posisi Atman, seseorang keberadaannya telah menyatu dengan Brahman. Setiap orang akan dapat mencapai posisi ini apabila yang bersangkutan sungguh-sungguh dengan kesadaran dan hati yang suci mau dan mampu melepaskan diri dari keterikatan maya ini. Nah, posisi Purna Mukti disamakan dengan Sayujya. Sayujya di sini adalah tingkatan kebebasan yang tertinggi di mana Atman telah dapat bersatu dengan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa atau Ranying Hatara Langit. Dalam keadaan seperti ini, Ida Sang Hyang Widiwasa disebut dengan Brahman, Atman Aikyam, yang artinya Atman dan Brahman sesungguhnya tunggal. Artinya terjadi penyatuan antara roh atau Atman kita dengan Tuhan itu sendiri. Nah, dalam usaha untuk mewujudkan suatu kebebasan dalam hidup ini sangat baik bagi kita untuk memahami konsep moksa ini. Dalam agama Hindu terdapat
berbagai macam jalan yang dapat dilalui untuk mencapai kesempurnaan moksa dengan menghubungkan diri dan memusatkan pikiran kepada ide Sang Hyang Widiwasa atau Ranying Langit Tuhan Yang Maha Esa. Cara atau jalan demikian itu telah terbiasa disebut dengan catur marga, yaitu 4 jalan atau cara umat Hindu untuk menuju Sang Hyang Widi, Brahman, Tuhan Yang Maha Esa, Ranying Langit. Berikut yang pertama adalah Bhakti Marga atau Bhakti Yoga. Adalah proses atau cara mempersatukan Atman dengan Brahman berlandaskan rasa cinta kasih yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa, ide Sang Hyang Widiwasa atau Ranying Langit. Nah, kata bakti itu sendiri berarti hormat, taat, sujud, menyembah, persembahan, dan kasih. Jadi, Bhakti Marga berarti jalan cinta kasih atau jalan persembahan. Di sini seorang bhakta atau orang yang menjalani Bhakti Marga dengan sujud dan cinta, menyembah, berdoa, dengan pasrah mempersembahkan jiwa raganya sebagainya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ida Sang Hyang Widi. Kemudian cara yang berikutnya atau jalan yang berikutnya adalah Karma Marga. Jadi yang dimaksud dengan Karma Marga di sini adalah jalan atau usaha untuk mencapai kesempurnaan atau moksa dengan perbuatan, bekerja tanpa terikat oleh hasil atau kebajikan tanpa pamrih. Yang mana hal ini paling utama dari Karma Yoga ialah melepaskan semua hasil dari segala perbuatan. Seperti halnya di dalam Bhagavad Gita disebutkan tentang Karma Marga. Oleh karena itu, laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat pada hasilnya, sebab dengan melakukan kegiatan kerja yang bebas dari keterikatan, orang itu sesungguhnya akan mencapai yang utama. Ini terdapat dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 19. Kemudian jalan atau cara yang berikutnya untuk mencapai moksa adalah Jnana Marga. Jnana Marga adalah jalan yang ketiga setelah karma, yaitu suatu proses penyatuan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa, ida Sang Hyang Widi. Jnana di sini artinya kebijaksanaan, filsafat atau pengetahuan. Marga sendiri berarti jalan yang dilalui oleh sang diri. Jadi Jnana Marga berarti jalan, usaha, atau cara untuk mempersatukan Atman dengan Paramatman yang dicapai dengan jalan mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat pembebasan diri dari ikatan-ikatan keduniaan. Kemudian jalan yang berikutnya atau jalan yang keempat dari catur marga adalah Raja Marga. Raja Marga adalah suatu jalan mistik atau jalan rohani untuk mencapai kelepasan moksa, di mana ada 3 pelaksanaan yang ditempuh oleh para yogi pengikut ajaran Raja Marga untuk melakukan tapa brata yoga samadhi. Jadi pengikut ajaran Raja Marga berkewajiban mengimplementasikan Astanga Yoga yang diajarkan oleh Maharishi Patanjali dalam buku Yoga Sutra Patanjali guna mewujudkan tujuannya atau yang kita maksud di sini kan tadi adalah moksa itu sendiri.
Jadi ada beberapa tahapan dari buku Yoga Sutra karya Maharishi Patanjali yang dikenal dengan Astanga Yoga. Yang pertama, Yama Brata. Yama atau Yama Brata adalah ajaran pengendalian diri yang wajib dipedomani dan dilakukan oleh pengikut Raja Marga yang berhubungan dengan tindakan jasmani. Di mana pengendalian diri tingkat jasmani di sini ada ahimsa, kita harus hidup tanpa kekerasan. Satya, hidup selalu dengan penuh kejujuran. Satya, pantang menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Brahmacari, berpantang menikmati seksual. Aparigraha, pantang akan kemewahan atau selalu hidup sederhana. Kemudian yang kedua adalah niyama. Di mana yang dimaksud dengan niyama di sini adalah bentuk pengendalian diri yang lebih bersifat rohani. Di mana di sini pengendalian diri tingkat rohani yaitu saucha. Jadi kita harus hidup suci secara lahir dan batin. Kemudian yang kedua santosa, selalu berpuas ya atau selalu puas. Tapa, mengekang atau pengekangan diri. Kemudian swatiyaya, mempelajari kitab suci atau kitab-kitab keagamaan. Kemudian iswara pradani dahana, selalu bakti kepadanya atau selalu berbakti kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya asana. Asana adalah sikap duduk yang menyenangkan, teratur dan disiplin. Nah, di sini ada beberapa sikap, yaitu pada sikap silasana, padmasana, kemudian yang berikutnya pranayama. Jadi pranayama di sini adalah pengaturan napas hingga menjadi sempurna. Jadi pengaturan napas hingga menjadi sempurna melalui 3 jalan. Yaitu yang pertama puraka. Puraka di sini maksudnya menarik napas. Kemudian yang kedua adalah kumbhaka. Kumbhaka bagaimana seseorang dapat menahan napas. Dan recaka bagaimana mengeluarkan napas itu sendiri. Tahapan yang berikutnya adalah pratyahara. Pratyahara yaitu mengontrol dan mengendalikan indria dari ikatan-ikatan objeknya sehingga dapat melihat hal-hal suci. Nah, setelah mencapai pratyahara, kita melaksanakan yang namanya dharana. Dharana di sini adalah usaha-usaha untuk menyatukan pikiran dengan sasaran yang diinginkan atau melakukan pengendalian pikiran. Nah, setelah sampai pada dharana, dilanjutkan dengan dhyana. Dhyana di sini yaitu pemusatan pikiran yang tenang, tidak tergoyahkan kepada suatu objek. Nah, dhyana ini dapat dilakukan terhadap istadewata untuk memusatkan pikiran. Setelah dhyana, sampailah kita kepada puncak yaitu samadhi. Di mana samadhi di sini adalah penyatuan atman atau diri yang sejati dengan Brahman atau Tuhan yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Wiyawasa, atau Ranying Hatara Langit itu sendiri. Jadi bila seseorang melakukan latihan yang teratur dan sungguh-sungguh, ia akan dapat menerima getaran-getaran suci dan wahyu dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi dapat kita pahami bersama, moksa adalah terlepasnya atman dari belenggu maya
bebas dari pengaruh karma dan punarbawa, dan akhirnya bersatu dengan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa, Ranying Hatara Langit, atau yang kita kenal dengan Brahman itu sendiri. Demikian ulasan materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dapat menjadi pengetahuan yang berguna bagi kita semua. Semoga Ida Sang Hyang Widiwasa Ranying telah memberkati kita semua. Saya akhiri proses pembelajaran kali ini dengan menghaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om Sahi.